Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Maha Podcast. Pada kesempatan kali ini kami dari Forum Bahsul Masail Mahat Ali Hasyim Asy'ari berkolaborasi dengan Maha Podcast akan menyajikan segmen baru, yaitu tentang ngopi olah pintar. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh para kawakang ini dari Kang semester 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fathun Ni'am dari semester 5 juga. Nah, kita kenalan dulu nih kepada para teman-teman kita pada kesempatan kali ini. Pertama ini ada Kang Hifdul, ada Kang Fozin, Kang Ahsan. Ini saya tertarik dengan Kang Hifdul dulu. Jadi memang paling menarik. Iya, paling menarik ini. Senyumannya itu menggoda gitu. Jadi Kang Hifdul ini, dia itu cita-citanya ingin jadi Gus Jongkot. Gus Jongkot atau berat Gus Jongkot itu. Monggo Mas, perkenalkan dulu nama jenengan, singkat saja. Monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ya terhadap kepada moderator yang agak kacau ini. Padahal saya nggak pernah punya cita-cita menjadi Gus ini, tapi nggak apa-apa, saya amini saja. Mungkin memang rezeki saya bisa. Oh gitu. Jadi sedikit ada harapan. Iya, masih ada harapan. Perkenalkan, nama saya Hifdul Ulum. Nama lengkap Hifdul Ulum. Bisa dipanggil Hifdul atau dipanggil Ulum. Terserah seenaknya kalian manggilnya itu. Karena kebanyakan dosen-dosen atau guru-guru saya itu manggil saya itu Hafidul Ulum. Hafidul Ulum. Ya. Tapi kalau teman-teman yang lain manggilnya siapa? Panggilannya? Coba sepil dulu. Gusdul. Gusdul ya. Gusdul. Jadi dari semester berapa Gusdul? Kalau saya alhamdulillah sekarang itu di semester 5. Semester 5 jadi angkatan Rihla itu. Semester 5. Kalau asal saya itu dari Mojokerto, asli produk Mojokerto, yakni kota Onde-onde katanya. Kota yang paling banyak sejarahnya. Itu sekian dari saya. Oke, terima kasih. Tadi perkenalan singkat tentang profil Gusdul ya. Jadi menarik sekali kan tadi. Jadi dia itu nggak punya cita-cita tapi berharap, itu kan kacau juga. Oke, untuk perkenalan kedua ini ada Kang Fozin. Dia juga agak kacau juga sebenarnya. Jadi dia itu sekarang itu jadi ustadz gitu ya bahasanya. Tapi nggak tahu dia mengajar siapa gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya, monggo perkenalan diri sendiri aja. Terima kasih mungkin ya saya ucapkan pertama kepada moderator. Moderator ini sebenarnya apa ya? Apa? Kalau suruh roasting itu loh. Ini fakta kayaknya Mas. Fakta bukan roasting. Sebenarnya saya itu duduk di bangku semester 5 gitu, sama dengan ini Kang Hifdul atau Gus Dul yang masyhur. Al-masyhur sama bil Gusdul. Asal saya itu dari Sampang, Madura. Ketahuan mungkin ya, dari logat mungkin sudah ketahuan saya. Karena Madura, agak gitu. Apa ya, kalau katanya itu orang yang mendengar logat Madura itu agak Memang itu. ada mempunyai ciri khas. Ada ciri khas. Ya, Agak kaku kayak itu mungkin. Kayak apa? Kayak tongkat keras sakti. Oke, jadi Ya, mungkin itu saja yang dari saya. Nama saya Muhammad Khazirul Fatah. panggilannya biasanya siapa? Panggilannya dipanggil Kang Hozin aja. Kang Hozin. Oke, Hozin. Kemudian untuk perkenalan kita yang ketiga, di sini ada Kang Ahsan ya. Dia itu sekarang menjabat sebagai wapres ya, wapres di Mahat Ali Hasyim Asy'ari. Agak keren kan? Punya jabatan. Punya jabatan di sini. Tapi dia juga kacau juga ini. Dia itu setiap hari itu dia itu selalu terlihat merenung gitu. Apakah dia punya beban pikiran atau gimana gitu? Monggo perkenalkan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Moderator. Yes. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsan Sifurizal. Bisa dipanggil Mas Ahsan. Itu Mas bisa dipanggil dengan Mas Izal. Nah, Panggilan jadi Mas. ada dua nama yang sering dipanggilkan ke saya itu, Mas Izal, Mas Ahsan gitu. Untuk apa ya? Asal saya itu asli Madura juga, sama Madura seperti Kang Hozin gitu. Cuman beda kabupaten. Kabupaten saya itu kabupaten yang mirip-mirip Dubai. Dubai. Apa namanya? Saya juga dari semester 5. Dari semester 5 angkatan Rihlah gitu.
Untuk yang dikatakan oleh moderator tadi, saya sering merenung. Ya, bukan merenung sebenarnya, itu berzikir sebenarnya. Pikir kan pikiran hutang gitu. Ya mungkin itu dari saya. Oke. Jadi teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kan segmen baru kan, segmen baru. Jadi kita itu sebenarnya dapat DM pertanyaan dari followers kami, dari followers kita tentang hukum-hukum yang dia itu masih apa ya bahasanya masih bingung gitu. Nah, lebih lengkapnya ini saya bacakan saja tentang soal daripada tadi followers kami. Jadi soalnya itu sebenarnya gini. Jadi dia itu bingung apakah saya setiap berak itu berdosa katanya. Karena setiap berak otomatis kan saya kencing di WC. Yang mana WC itu katanya ada apa? Air. Lubang buat air itu. Iya. Dia itu terus dia itu mengutip gini katanya. Mengutip hadis la yabulanna ahadukum fil ma'i adami alladzi la yajri gitu. Jadi itu sambil parah banget ini. apa ya mengusung konsep hadis juga. Nah, itu Salah kaprah. mungkin perlu kita kritisi dulu ya pertanyaan dari tadi Sail tadi. Saya serahkan dulu wis kepada Mas Hasan dulu wis untuk menanggapi soal tadi. Monggo Mas Hasan. Ya, pertama-tama ya pertanyaannya itu agak sedikit unik gitu. Memasukkan pertanyaan dengan menyatakan hadis yang tidak sesuai dengan konteks pertanyaannya tersebut gitu. Sebelumnya la yabulanna ahadukum fil ma'idda ini alladzi la yajri itu memang hadis. Cuman pemahaman yang dibawa oleh penanya itu tidak sesuai. Oh, tidak sesuai. Tidak sesuai. Gimana Jadi tidak sesuainya? ada sedikit hadis yang dipotong oleh penanya. Nah, jadi memang pada dasarnya la yabulanna ahadukum fil ma'idda ini itu memang pada dasarnya itu haram hukumnya kencing pada air yang tidak mengalir. Itu kalau dilihat dari awal pertamanya. Awal hadis. pertamanya. Ya. Cuman ada salah satu teks hadis yang dibuang karena hadis itu diriwayatkan oleh Abi Hurairah. La yabulanna ahadukum fil ma'idda'in tsumma yautasilu minhu. Lah ini konteks yang dibuang. Jadi yang diharamkan yaitu kencing pada air yang tidak mengalir, kemudian air yang tidak mengalir itu digunakan untuk bersuci Oh, gitu. Ya, Oh. ya. Sedangkan konteks yang ditanyakan oleh penanya itu adalah air yang ada di WC. Masa kita mau mandi menggunakan ikan WC kan gitu kan? Kan nggak mungkin kan? Pakai ini mungkin. Pakai ini. Ya mungkin itu dari saya. Nah, jadi ini kan tadi juga si Sail tadi mengusung konsep hadis kan. Kita kan sebagai Mahat Ali Hasyim Asy'ari yang jurusannya takhasusnya hadis wa ulumuh gitu. Kita kan juga perlu mengkritisi hadis tersebut. Apakah hadis ini sahih? Tadi kan sudah di-spill sedikit tentang hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah, mohon maaf. Untuk lebih jelasnya mungkin saya serahkan dulu ke Gus Dul ya. Selaku Gus kita kan katanya. Untuk bisa menjelaskan nih tentang derajat hadis Kualitas tersebut atau kualitas. hadis. Ya. Monggo. Kalau kualitas hadis kita kan harus cara selektif ya. Kalau mendapat di hadis, oh ini hadis sahih apa enggak? Karena kan kita sebagai mahasantri di Mahat Ali Hasyim Asy'ari yang jurusannya hadis wa Apalagi ulum. cita-citanya jadi Gus tadi. Jadi Gus kan tadi kan. Dan Harus kita tahu sendiri, dengan hadis ini. kita sendiri kan juga punya jargon kan ya. Kun muhaddisan wala takun Muhdisan. Muhdisan. Oh. Allah. Masa ya? Jurusan hadis kita jadi muhdis. Ya itu kalau hukum daripada hadis ini kan diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah ya. Abi Hurairah kan masyhur di kalangan sahabi kan ya itu ya. Dan semua kalau di ilmu hadis semua riwayat yang kalau sahabi itu dihukumi udul kan. Jadi bisa diterima itu. Terus ada pendukung juga. Jadi hadis ini itu dikeluarkan juga oleh Syaikhain. Yani Imam Bukhari dan juga Imam Muslim kan yang masyhur kalau Syaikhain di ilmu hadis kan Imam Bukhari dan Imam Muslim Berarti itu. muttafaqun alaih. Jadi bisa atau pasti boleh itu dijadikan asas untuk pengambilan hukum. Nah, itu. Kalau nggak salah kalau di kitab Bukhari itu nomor hadisnya itu berapa Masya ya? Allah, sampai Sampai segitunya apa ya. hadisnya? Iya, saya pernah baca soalnya sama salah-salah itu. Biasa. Itu kalau di Mahasantri, Bukhari. ciri khas mahasantri Mahat Ali Hasyim Asy'ari. Harus menghafalkan, tapi Iya. saya yakin ini yang dihafal itu cuma hadis-hadis yang berbau fikih. Itu dihafal itu mungkin. Oke. Jadi kalau nomor hadisnya itu mungkin
nomor kalau di Bukhari ya itu 263. Terus yang di kitab Sahih Muslim Sahih Muslim. itu 658 kalau salah itu. Segitu detail loh. Detailnya. Sampai Tapi ada hafalnya riwayat ya. juga, yakni di kitab Musnad Ahmad. Nah, yang mana Musnad Ahmad juga termasuk masodir daripada kitab hadis ya. Betul. Itu jadi pasti bisa diterima hadis ini, bisa untuk dijadikan landasan hukum itu. Oke, tadi Itu sudah sekian. di-spill sedikit ya dari Gus kita, katanya bahwa hadis ini itu jelas sahih karena mukharijnya tadi ada disebutkan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga tadi juga sempat menyebut Musnad Ahmad Musnad ya. Ahmad. Kan sudah jelas bisa dijadikan sebagai sumber hukum gitu kan kalau kita ingin menggali hukum ahkam gitu. Nah, untuk tadi kan sudah di-spill tentang bahwasanya hadis ini ranahnya bukan ini pemahamannya. Kemudian juga tadi sudah di-spill tentang mukharijnya siapa aja. Nah, ini saya ingin tanya nih tentang ini kan FBMH kan juga mengkritisi tentang hukum-hukum fikih, aqwalul ulama gitu kan. Ini saya ingin tahu dulu ini. Menurut pandangan para ulama itu menyikapi hadis ini itu seperti apa? Saya serahkan dulu ke Kang Hozi dulu. Ke saya dulu, bukan ke ini dulu ya. Ke saya dulu monggo. Oke. Saya lebih tertarik dengan itu. Saya ingin mengungkapkan apa yang diistimbatkan oleh Imam Malik dalam atau kritik Imam Malik dalam memahami hadis ini. La yabulanna ahadukum fil ma'i ar-raqid atau fil ma'il ladzi la yajri gitu. Iya. Imam Malik di sini mengatakan hukum dari kencing di situ itu hukumnya makruh. Nah, karena Imam Malik punya pemahaman sendiri kalau air itu selamanya dihukumi suci selagi tidak berubah dengan suatu hal najis, baik dua kullah atau tidak. Itu dari Imam Malik. Nah, makanya Imam Malik menghukumi ini kalau kencing di sini hukumnya makruh. Kalau dihukumi haram gimana kan gitu. Iya. Seharusnya dihukumi makruh karena punya konsep itu tadi. Air itu selamanya hukumnya suci. Kena najis sedikit, air sedikit segini, kena najis. Suci menurut Imam Malik selagi tidak berubah. Iya. Kalau Imam Syafi'i kan beda lagi, nanti mungkin diterang. Kalau saya lebih tertarik lagi dengan pendapat Imam Ahmad, madhab Ahmad. Konsep Imam Ahmad. Konsep Imam Ahmad itu, Imam Ahmad itu malah menganggap hadis ini hadis khos katanya. Jadi katanya Imam Ahmad, kalau ada orang kencing di air yang baik sedikit atau banyak, hukumnya najis katanya Imam Ahmad. Tapi khusus pada air kencing saja. Karena hadisnya ini tuh hadis khos katanya Ahmad. Iya. Tapi kalau permasalahan hadis yang lain maka sama konsepnya dengan Imam Syafi'i. Tapi kalau air sedikit itu hukumnya najis, kalau banyak maka tidak pengaruh. Ketika terkena Najis. Najis. Kecuali kencing kan ya. Kencing. Iya, kayak gitu konsep Imam Ahmad. Mungkin saya tawarkan ke ini dulu Imam Syafi'i yang teman saya ini Syafi'i banget sih kalau suruh bahas Imam Syafi'i. Fanatik Syafi'i banget. Sangat-sangat fanatik. Monggo, Mas Hasan kami persilakan. Ya, terima kasih waktunya. Ya, saya memang terkenal apa ya? Syafi'inya Banget gitu. Syafi'i banget gitu. Jadi untuk hadis la yabulan ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri summa yautasilu minhu, saya mengkaji lewat metode Imam Syafi'i gitu. Bagaimana Imam Syafi'i beristinbat dengan menggunakan hadis ini? Ketika saya baca Imam Syafi'i itu yang awalnya hadis al-ma'id daim ini hadis am, Imam Syafi'i itu mentahsis dengan menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu idza kanal ma'ul kullataini lam yahmilil khabatsah. Itu hadisnya. Jadi hadis tersebut mentahsis hadis yang awalnya am menjadi khos. Jadi apa maksudnya? Yang awalnya memang hukum kencing pada air yang sedikit, hukum kencing pada air yang tidak mengalir itu hukumnya najis. Kecuali air tersebut lebih dari 2 qullah, itu yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i. Kalau air lebih dari 2 qullah, selagi tidak merubah pada sifatnya, maka itu tetap suci. Gitu. Anggaplah airnya kencingnya itu banyak mungkin. Kecuali airnya kencingnya banyak sampai 1 ember dan merubah menjadi minuman misalnya. Kayak kencingnya gajah mungkin ya. Baru itu nanti najis walaupun airnya lebih dari 2 qullah. Jadi Imam Syafi'i mengkhususkan pada air yang kurang dari 2 qullah.
Kalau sudah lebih dari 2 kullah walaupun kena kencing tapi tidak berubah sifatnya, maka itu tetap suci. Dengan menggunakan apa? Dengan mentahsis menggunakan hadis idza kanal ma'ul kullataini lam yahmilil khabasah. Gitu. Jadi ada 2 hadis yang disatukan oleh Imam Syafi'i untuk mendapatkan hukum air tersebut gitu. Ya mungkin itu dari saya. Mungkin ini ada teman saya yang juga ketika diskusi dengan saya Fanatik juga. fanatik apa ya, sering mengkaji dari metode Hanafi ya. Oh, Hanafi. Cuman Masya sebelum Allah. ini mungkin ada tambahan dari teman saya ini. Kurang satu ya Bang kan ya. Harusnya Iya. yang dibahas lagi kurang satu lengkap tadi 4 Empat madhab. Kurang Ya. Hanafi. Monggo. Teman gosip Dari dulu. Gus Dul dulu. Ya, untuk yang dari ulama Hanafiyah ya. Tadi saya diskusi dengan ini sama ini kayak tarung semuanya. Berarti sama-sama Pada fanatik gitu. ya. Oke. Monggo. Kalau dari ulama Hanafiyah itu menghukumi secara mutlak air tersebut, air yang terkena kencing itu najis. Meskipun apa namanya? Kadar air itu aksar min kullatain. Nah, lebih dari 2 kula. 2 kullah atau lebih kurang atau lebih 2 kullah Lebih itu 2 najis kula. gitu. Iya, mutlak. Tapi saya baca lagi itu ada pengecualian. Semisal kayak air yang banyak, air yang mutabakhir yang kayak 1 kolam itu. Nah, kalau 1 kolam itu tidak najis itu. Walaupun kena kencing. Iya. Tapi harus banyak sekali Iya, gitu. harus Banyak banyak gitu. sekali. Sangat banyak gitu ya. Redaksinya mutabakhir aksar kasir jiddan. Gitu. Banyak sekali. Kayak air 1 kolam kan ya bisa kita bayangkan kan ya. Kolam yang besar itu kalau terkena itu enggak najis. Oh berarti Tapi- itu termasuk pengecualian dari ya, Imam itu ada Syafi'i. pengecualian. Oke. Itu. Tapi kalau yang Imam Ahmad itu tadi Imam apa namanya? Imam Abi Hanifah, kita ulama Hanafiyah itu mengambil daripada apa namanya? Yang di hadis dari Sighot Am. Dari keumuman ya, hadis. Dari keumuman keumuman hadis Al-Ma'uddaim ya, ya. Al-Ma'ud Daim kan diamkan atau diumumkan dengan al itu kan ya. Berarti bedanya Ya. dengan Syafi'iyah, kalau Hanafiyah itu tetap dengan keumuman hadis tersebut, kalau Syafi'iyah mentahsis hadis Mentahsis, keumuman ya. tersebut dengan hadis lain gitu kan. Ya, berarti. Hanafiyah nggak mau tahsis gitu. iya. Nah, tidak kayak tahsis gitu. Oke. Sekian tadi. Jadi spill ya. Jadi dari Madzhabul Arba'ah tadi ada yang mengatakan dari Madzhab Maliki terus Ahmad gitu kan 2 Padahal kali. saya masih Syafi'i loh. Tapi menyepil Syafi'i banget saya. Kemudian ada yang tadi fanatik Syafi'i juga menyepil, terus juga terakhir tadi dari Madzhab Hanafi gitu. Iya. Jadi tadi tentang hadis yang ditanyakan Sa'il tadi dapat disimpulkan bahwasanya pertanyaan dari Sa'il tadi itu tidak pas gitu ketika dimasukkan dalam hadis tadi, karena tadi ada tambahan lafaz berupa tsumma yaktasilu minhu. Iya. Yang mana hadis itu dihukumi najis ketika hadis itu Maksudnya hadis itu kalau dibuat mandi setelahnya itu. hadis Kalau itu- dibuat wudu atau dibuat semacamnya itu maksudnya mungkin. gitu ya. Jadi mungkin itulah kesimpulan dari yang bisa kami paparkan semua gitu ya. Nah, kemudian mungkin selesai ya pembahasan kita Iya. pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa diseruput dulu kopinya biar Siap. fresh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, Alhamdulillah. teman-teman. Jadi pertemuan kita pada segmen yang baru yang dibawa oleh FBM kali ini sudah selesai ya. Mungkin ketika ada teman-teman ingin bertanya mengenai tentang hukum-hukum fikih khususnya, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini, atau enggak bisa langsung DM ke IG Maha gitu, IG FBM Maha. Sekian dari kami. Sebelum saya tutup, saya ingin membawakan pantun ini. Andi bilang cakep gitu ya. Siap. Andi bilang Siap. cakep gitu. Manchester United, anak Sultan, Cakep. siap membantai semua lawan. Cakep. Sekian dari kami yang ganteng rupawan. Asik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.